Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fatifillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua di pagi yang sejuk ini, di Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari ya, yaitu di hari Jumat insyaallah. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Semoga semakin bertambah keimanan kita, semakin bertambah keilmuan kita, dan semoga Allah mudahkan hidup kita dalam menghadapi ujian-ujian ini. Ya, yang kuliah insya Allah dipermudah, yang kemudian bekerja juga dipermudah dalam mencari rezeki dan lain sebagainya. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk daripada umatnya yang telah mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Baik, Fatifillah, insya Allah kita awali dengan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya seharusnya Ustaz Hafid ya, kalau Allah beliau ada kegiatan, insya Allah sirahnya dilanjutkan di pekan depan di akhir bulan ya. Dan saya gantikan untuk membahas, harusnya di awal bulan ini dibahas ya, 10 masofat, cuman karena nanti saya minta di awal bulan itu diganti dengan tentang Al-Quran ya, Umi Rifkah, jadi ditukar lah, nggak apa-apa ya, saya acak-acak sedikit karena pembahasan ini baru 2 ya, 10 muasafat ya, baru 2, jadi baru akidah yang lurus, salimul akidah, dan sahihul ibadah, ibadah yang benar ya. Jadi ada 10 muasafat standar minimal seorang muslim yang harus kita miliki. Tidak hanya aktivis ya, tidak hanya yang pegiat dakwah, tapi seharusnya itu dimiliki setiap muslim. Kalau setiap muslim ini memiliki standar minimal ini, insya Allah Islam itu nggak akan jauh berbeda seperti zamannya kekhalifahan, zamannya keemasan lah kira-kira. Tapi kalau muslim meninggalkan standar ini, ya beginilah akibatnya.
Itu aja. Jadi kita berusaha mempelajari kemudian mengamalkan standar-standar minimal seorang muslim 10 muwasafat ya, yang sebenarnya sudah banyak beredar di media sosial ya, 10 muwasafat atau 10 karakter muslim ideal kira-kira begitu. Dari kemarin kita sudah bahas tadi ya, salimul akidah, sahihul ibadah, akidah yang lurus, yang tidak tercampuri oleh berbagai macam bentuk persekutuan selain daripada Allah, terbebas dari itu, termasuk kita membaca zodiak, apalah sekarang banyak ya. Kalau dulu zaman saya zodiak tuh bintang-bintang ya, Sagittarius, Taurus, gitu kan. Nggak tahu kalau sekarang ya. Ya itu kan termasuk mempercayai tahayul gitu kan. Sesuatu yang dibuat-buat, itu harus terbebas gitu dari itu. Kemudian ibadah yang benar, yang sesuai ya. Ibadah dalam arti tidak hanya ibadah yang sifatnya ritual. Sekali lagi ya, kadang kita menyempitkan makna ibadah hanya ibadah sifatnya ritual. Sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Antum ke kampus itu bagian dari ibadah harusnya. Diniatkan sebagai ibadah. Teman-teman kemudian banyak beraktivitas, kebaikan, ya, makan aja bisa dihitung ibadah, dan lain sebagainya. Terus. Kemudian juga yang kita bahas pada hari ini yaitu matinul khuluq atau akhlak yang matin. Apa itu matin? Kita akan bahas ya nanti ya. Kemudian yang nanti selanjutnya jasmani yang kuat, kemudian wawasan yang luas, mandiri, tidak bergantung pada orang lain ya. Kemudian teratur urusannya, pandai menjaga waktu, kemudian bermanfaat, nafihul digoiri, kemudian juga hawa nafsunya terjaga. Nah itu nanti akan kemudian kita bahas di pekan-pekan selanjutnya. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu akhlak, matinul khuluq atau akhlak yang kokoh. Ada yang bisa menjelaskan apa itu akhlak? Udah biasa kan? Apalagi dari madrasah ya. Ada pelajaran akidah akhlak ya. Nah, apa itu akhlak? Perilaku. Perilaku yang biasa kita lakukan sehari-hari. Ada lagi yang lain? Akhlak. Kata Allah di Al-Quran kan surat Al-Qalam. Wa inna la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya Rasulullah ya benar-benar berbudi pekerti yang azim, agung, khuluqul azim. Seperti apa? Nah, itu kan kita nanti bisa kita tarik kesimpulan. Dalam buku yang sebagai panduan kita, ini karya Dr. Muhammad Hussein Isa Al-Mastur tentang 10 muwasafat, makna matinul khuluq. Nah, ada dua kata, ada matin dan kata khuluq. Matin apa matin? Matin berarti tangguh. Kemudian dia kokoh dalam segala hal, lagi kuat. Itu matin. Kokoh, kuat, tangguh. Kemudian tidak goyah. Sedangkan khuluq atau akhlak ya. Khuluq berarti tabiat. Apa berarti artinya? Nah, Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab mengatakan bahwa hakikat akhlak adalah karakter batin manusia. Artinya karakter yang sudah mendarah daging, kemudian substansi dan sifat khusus sebagai makhluk lahiriah yang tampak dari luar. Jadi itu karakternya dari dalam, kemudian muncul keluar. Itulah khuluq atau akhlak. Dengan begitu, arti kata matinul khuluq adalah sifat dan perangai baik manusia yang tangguh dan kuat, yang tidak goyah oleh kejadian apapun. Itu matin, kokoh. Sehingga standar minimal seorang muslim adalah memiliki akhlak yang kuat,
kokoh, tangguh, tidak goyah oleh kejadian apapun. Baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun kejadian yang menyedihkan atau merana gitu. Akhlaknya tetap kokoh, nggak berubah tuh akhlak. Akhlak baiknya terutama ya. Artinya khususnya perangai manusia yang tangguh dan kokoh kuat itu dalam arti kebaikan, perangai yang baik, bukan nanti kita yang bicara akhlak buruk soalnya. Sehingga akhlak yaitu merupakan kepribadian manusia, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Jadi akhlak itu kepribadian yang lahir dari batin dia, dari dalam diri dia, kemudian muncul keluar. Nah, sehingga ketika kita menyebut matinul khuluq, akhlak yang kokoh, ketika dia mendapatkan ujian, cobaan, baik yang sifatnya, ujian itu nggak mesti yang jelek-jelek ya, atau yang menyusahkan. Tapi ujian bisa juga dalam arti kesenangan. Ketika dia mendapatkan kesenangan, ataupun mendapatkan kesedihan, kesusahan, akhlaknya tidak berubah, tetap kokoh. Itu matinul khuluq. Tadi di surat Al-Qalam, dan sesungguhnya kamu ya wahai Rasulullah benar-benar khuluqul azim, memiliki akhlak yang azim, agung. Nah, nanti kita akan bahas. Sebagaimana Rasulullah juga mengajarkan, tahu doa bercermin? Ada yang hafal? Allahumma. Nah, Allah telah menciptakan fisik kita sesempurna ini, sebaik ini. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah ketika bercermin ya, khususnya bercermin, tapi dalam berbagai macam ya, keadaan kondisi juga silahkan gitu, nggak mesti lagi bercermin. Allahumma kama hasan taholki wa hasin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memberikan aku apa namanya penampilan fisik yang bagus, maka aku juga memohon agar akhlakku juga bagus, baik, sempurna, artinya sesuai dengan fitrah manusia. Artinya maksud dari doa tersebut adalah permohonan agar kita dianugerahi akhlak yang benar-benar indah seperti Allah menganugerahkan indahnya fisik kita. Bayangkan fisik kita tuh luar biasa indah. Jadi kalau dibilang ada nggak sih orang jelek? Selama itu sempurna, itu nggak ada ciptaan Allah yang buruk, jelek. Dalam arti ya mungkin nanti kan perbedaan variasinya aja. Ini kurang enak dilihat gitu atau enggak. Tapi yang pasti kan secara umum hidung kita, mata kita, coba antum matanya di atas, atau satu di atas, kan lucu gitu kayak film-film anomali gitu kan, sering dibuat kartun gitu kan. Atau mulutnya di mana? Ini kan sudah sesempurna yang sesempurna mungkin Allah menciptakan kita secara fisik, sehingga kita memohon agar kesempurnaan itu juga ada dalam akhlak kita, perilaku kita. Kemudian dikatakan bahwa Allah itu menurunkan Rasulullah SAW, mengutus Rasulullah SAW dengan apa? Dengan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak. Inti dari ajaran Rasulullah SAW adalah apa? Menyempurnakan akhlak. Itu hadisnya kan populer dan juga sahih ya, riwayat Baihaqi. Tidak hanya meminta atau menyuruh manusia untuk beribadah dalam arti ibadah aja. Makanya oke, standar minimal pertama adalah salimul akidah, ikatan kita benar-benar bersih daripada selain Allah, hanya kepada Allah, kemudian sahihul ibadah, ibadah yang benar, ditambah kewajiban kita memenuhi standar minimalnya adalah akhlak yang lurus, akhlak yang kokoh, matin. Sehingga prototipe manusia ataupun apa idealnya manusia yang diberikan contoh oleh Allah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga ketika ditanya Rasulullah itu akhlaknya seperti apa, Bunda Aisyah ditanya, ya Rasulullah akhlaknya seperti Al-Quran.
Ya kalau mau melihat Rasulullah ya silakan lihat Al-Quran, buka Al-Quran. Dan sehingga cara kita agar menjadi kokoh akhlaknya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita sebagai seorang Muslim harus belajar sirah nabawiyah. Nggak ada cara lain. Saya mau belajar tasawuf, kemudian memperbaiki tazkiyatun nafs. Oke. Tapi prototipe utamanya, uswah hasanahnya yang paling utama adalah Rasulullah. Sebaik-baiknya sufi ya Rasulullah itu aja. Dan para sahabatnya tentunya ya sabiqun awalun. Jadi kesempurnaan akhlak itu tergambar di perilakunya Rasulullah SAW. Sehingga ya harus mempelajari sirah nabawiyah. Nggak ada cara lain. Gimana caranya orang itu menjadi seorang muslim namun tidak paham tentang Rasulullah SAW sebagai teladan, sebagai contoh terbaik menjadi seorang muslim. Sebaik-baiknya cara mengamalkan Al-Quran adalah Rasulullah dan para sahabat. Kemudian nanti diteruskan oleh generasi selanjutnya. Sehingga contohnya akan banyak sekali. Kita memiliki hasanah contoh yang banyak. Makanya dulu ketika rame-rame mau pilih mana Al-Quran apa Pancasila, ya kan ya pertanyaan-pertanyaan yang menjebak gitu, nggak bisa dibenturkan. Kenapa? Karena apa? Suri, tauladan Pancasila itu siapa? Nah, ada nggak? Itu aja lah. Kalau mau ditanya mau pilih Al-Quran atau Pancasila, balikin aja pertanyaannya. Al-Quran dan Islam dengan semua kesempurnaannya itu ada contoh-contohnya, dan Rasulullah itu contoh utama, kemudian sahabat-sahabat itu contoh pendukungnya. Dan itu sudah apa namanya nggak bisa ditawar-tawar lagi. Baik sisi akhlak, sisi perjuangan, sisi berbagai macam itu. Tapi contoh Pancasila, coba satu aja kasih tokoh siapa? Contoh Pancasila. BPIP atau siapa? Nggak ada. Saya Pancasilais. Ininya apa? Indikatornya apa? Abstrak. Tapi kalau Al-Quran udah jelas. Baik dari sisi akhlak yang sedang kita bahas atau sisi yang lainnya. Itu akan sangat mudah gitu untuk dipatahkan argumen itu. Jadi nggak bisa uh, apple to apple atau Android to Android ya. Maksudnya nggak bisa dibandingkan antara Al-Quran dengan Pancasila ataupun membandingkan yang lainnya. Sehingga Anda NKRI atau Anda seorang Muslim, nggak bisa dibenturkan itu. Ya seorang Muslim harusnya mencintai NKRI itu aja. Bahkan istilah NKRI juga dimunculkan oleh seorang Muslim, Muhammad Tatsir ya. Fotonya dari sini. Oh nggak ada ya. Di depan kayaknya. Muhammad Tatsir, pendiri Dewan Dakwah. Itu istilah NKRI itu dimunculkan oleh seorang Muslim yang negarawan, aktivis, Muhammad Tatsir. Jadi itulah yang perlu dipahami dari kita bahwa ketika kita menginginkan akhlak yang mulia, matinul khuluq, contohnya yang utama ialah Rasulullah SAW. Sehingga tadi cara mencapai kesempurnaan akhlak tiada lain hanya satu, yaitu menghiasi diri dengan seluruh akhlak dan sifat Rasulullah SAW. Dan banyak ayat-ayatnya, kemudian hadis-hadisnya yang bisa kita ambil bahwa Rasulullah SAW itu benar-benar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi alam, bukan hanya orang Arab ya. Jadi ada kamu Islam Arab, saya Islam Nusantara, itu bikin aneh-aneh lagi. Coba uswah, lagi-lagi saya katakan kita tantang siapa uswah Islam Nusantara kalau ada Islam Nusantara. Jadi orang tuh aneh-aneh aja bikin-bikin membuat-buat sesuatu yang tidak pada tidak pada tempatnya untuk membandingkan. Jadi Rasulullah itu nabinya orang Arab, kita beda gitu. Atau yang lain sebagainya. Jadi Allah benar-benar mengutus Rasulullah itu untuk seluruh alam.
Walaupun diawali oleh Mekah dan Madinah. Saya katakan di kajian kemarin Palestina, kenapa Rasulullah tidak diturunkan di Indonesia gitu, atau di Lampung gitu? Kenapa? Atau nabi-nabi lah secara umum, nggak ada kok nabi dari, ada nggak nabi dari Lampung? Nggak ada kan? Atau dari Jawa gitu, nggak ada. Kenapa rata-rata diturunkan di Timur Tengah yang sekarang banyak bergejolak? Ya karena disitulah tempat pusat sentralnya manusia itu di sana. Kalau teman-teman kemarin melihat petanya, ya itulah pusat dari dunia itu di sana. Sekitaran Jazirah Arab, kemudian Laut Mediterania, Syam, dan seterusnya. Sehingga akan sangat apa, kecil kemungkinan seorang seorang yang diangkat menjadi rasul itu diturunkan di daerah yang sepi dari manusia. Karena tugas rasul itu untuk mendakwai manusia, baik rasul secara umum, para rasul ataupun termasuk Rasulullah SAW terutama, apalagi bahwa untuk seluruh alam. Walaupun diawali dari Mekah dan Madinah, kemudian nanti menyebar ke Syam, kemudian Persia, Romawi, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sehingga rahmat bagi sekalian alam itu maksudnya itu, untuk seluruh alam, seluruh dunia. Rasulullah SAW diturunkan. Nah kemudian selanjutnya adalah orang yang mengaku meneladani Rasulullah SAW akan berinteraksi sesuai dengan koridor akhlak Rasulullah SAW serta tidak memiliki tujuan lain dalam hidup selain tujuan utama penciptaan dirinya. Output dari akhlak matinul khuluq atau akhlak yang kokoh adalah, kemarin kita sudah bahas salimul akidah, sahihul ibadah, itu terus berhubungan dengan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah beribadah, bagaimana ibadah kita bisa diterima, syaratnya hanya dua, ikhlas dan mengikuti apa yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW. Akhlak yang mulia juga begitu. Sehingga apa? Seorang muslim harusnya memiliki risalah. Risalah itu kan apa risalah? Dari kata Rasul. Rasul itu apa? Utusan. Risalah surat ya. Surat. Harus kita familiar dengan istilah-istilah ini. Sehingga penerus para rasul itu adalah ulama dan orang-orang yang berilmu, diteruskan kemudian seterusnya sampai dengan kita nih, umat manusia, umat Islam secara khususnya umat Islam, agar nanti akhlak itu menyebar ke seluruh penjuru dunia menjadi rahmat bagi semua alam, baik itu yang muslim ataupun yang kafir, harus menikmati akhlak, keindahan akhlaknya dan rahmatnya ajaran Islam. Makanya ketika Islam memimpin dunia di abad keemasan Islam, di masa-masa keemasan Islam, itu semua makhluk, maksudnya semua orang yang ada di muka bumi itu merasakan rahmat daripada Islam. Yang itu tidak didapat oleh Barat. Maksudnya tidak bisa dihadirkan oleh Barat hari ini. Hari ini kan Barat mengalami ketimpangan. Di negara-negara yang mundur ya kemiskinan itu merajalela. Oke, ada kebaikan dari Barat, kemajuan teknologi dan seterusnya. Ya, itu juga akibat pengembangan dari keilmuan yang dilakukan oleh Barat, yang pada awalnya juga dari Islam keilmuan itu. Tapi ketika masa Islam itu memimpin dunia, ya, silakan baca buku apa namanya, Sumbangsih Islam untuk Dunia. Ada kayaknya di sini, ada ada bukunya di sini, tebel itu, Sumbangsih Islam untuk Dunia. Itu luar biasa, bahwa Islam pada masa itu menjadi rahmat bagi sekalian alam, tentunya dengan akhlaknya, tentunya dengan ilmu pengetahuannya dan seterusnya dan seterusnya. Dan harusnya dunia itu berterima kasih sebesar-besarnya kepada Islam. Tidak ada tempat yang terzolimi ketika Islam itu memimpin, bandingkan ketika sekarang Barat memimpin.
Ya luar biasa kezaliman ada. Bahkan Yahudi yang jujur itu mengakui kok keindahan dan apa namanya sumbangsi Islamnya, dan mereka dibebaskan, diperbolehkan untuk belajar keilmuan Islam di masa keemasan Islam, di masa Andalus, di masa Baghdad ketika memimpin. Itu luar biasa. Silakan, makanya lagi-lagi apa saya menganjurkan untuk membaca sejarah Islam itu secara secara apa menyeluruh ya, bukan hanya di masa kekhalifahan Islamnya aja, maksudnya di politik Islamnya aja, tapi secara menyeluruh di keilmuannya, kemudian di sosial masyarakatnya. Yang teman-teman teknik juga silahkan dibaca tuh, banyak tentang teknik-teknik pengembangan keislaman, pengembangan teknik di masa kemasan Islam. Itu arsitektur dan seterusnya. Itu luar biasa. Sampai salah satu contoh di Andalus, kalau dia paham Muslim, dia paham keislaman yang baik, sampai susunan apa rumah itu, apa namanya, denah rumah, ya. Kalau mau bikin rumah, itu apanya dulu, kemudian tempat penempatan yang lain-lainnya itu dipikirkan di masa kemasan Islam. Termasuk air mancurnya itu dipikirkan. Jadi kalau teman-teman ke Turki ataupun ke Andalus di peninggalan mereka, kalau kita sekarang air mancur kebanyakan di depan rumah, ya. Mereka enggak, air mancur itu ada di dalam rumah. Kenapa? Karena itu untuk membuat suasana itu menjadi apa namanya, menstimulus orang yang ada di dalam rumah itu menjadi sejuk, kemudian menjadi mudah untuk belajar dengan suara gemericik air. Tapi kalau sekarang kan kebanyakan air mancur itu ada di depan rumah atau di belakang rumah. Tapi mereka ada di dalam rumah. Kalau teman-teman ke Turki, itu banyak masjid-masjid yang di dalamnya ada air mancur. Sampai dipikirkan kayak gitunya loh di masa kemasan Islam. Jadi luar biasa. Nah kemudian, nah ini contoh-contoh akhlak ya. Di antara risalah akhlak yang diajarkan Rasulullah adalah sabda beliau kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu supaya bertakwa kepada Allah, berkata jujur. Ini akhlak, salah satu akhlak ya, bagian-bagian dari akhlak. Kemudian menepati janji. Ini yang kadang kita sulit tuh. Hari ini aja sulit. Bertakwa aja sulit untuk bertakwa. Tambah sampai bikin tagline jujur itu hebat. Apa susahnya sih jujur? Jujur satu kata itu, jujur itu sampai jadi tagline. Kenapa? Karena seringnya kita berbohong gitu aja. Seorang muslim tuh akan hilang kemuslimnya, artinya bukan menjadi seorang muslim ketika dia berbohong. Jadi Rasulullah itu pesannya itu, bertakwa kepada Allah, berkata jujur, menepati janji. Ya ini juga kadang kita sering lalai tuh. Ya bukan hanya apa orang Indonesia ya, artinya manusia pada umumnya ya. Termasuk aktivis juga kadang janjinya meleset. Padahal itu bagian dari ciri orang-orang munafik kan, mengingkari janji kan. Kemudian apalagi menunaikan amanah. Ini luar biasa pesan Rasulullah SAW. Amanah sekarang banyak diselewengkan, banyak dihianati. Baik itu sekupnya negara ataupun sekupnya kita sebagai aktivis, teman-teman yang ada di kampus, itu mendapat amanah harus benar-benar ditunaikan amanah itu dalam memimpin suatu organisasi ataupun lembaga dengan sebaik-baiknya. Termasuk mengelola kegiatan, diamanai sebagai apa, ya benar-benar tepat tepat janjinya, tepat pengerjaan amanahnya. Apalagi meninggalkan perilaku khianat, mengasihi anak yatim, menjaga hubungan dengan tetangga, dong ribut sama tetangga, menahan amarah. Teman-teman kalau di jalan luar biasa itu. Untuk menahan amarah itu benar-benar jihad fisabilillah kan. Ya, kesenggol sedikit marah gitu kan. Ada ada nyalip sedikit kesel. Benar-benar ini Rasulullah pesannya benar-benar mengena pada Muaz bin Jabal, dan harus kita apa namanya bisa kita ambil ibrohnya gitu.
Kemudian berucap yang lembut, ya, bentar-bentar keluar kata-kata binatang gitu. Menerbangkan salam, doa, salam kan doa, assalamualaikum, kesejahteraan atas kamu, semoga Allah merahmati kamu. Taat kepada imam, mendalami Al-Quran, ya, alhamdulillah kita sudah kita sudah mulai kaji Al-Quran, tidak hanya dari lafal tapi dari makna, mencintai akhirat, takut kepada hisab, memperpendek angan-angan, dan memperbagus amal perbuatan. Itu pesannya. Dilanjutkan, dan aku melarangmu mencela sesama muslim. Ya, hal ini luar biasa. Orang yang ngajinya tiap hari saling mencela gitu. Muslim yang lainnya, dianggap sesat, dianggap bid'ah, neraka, bukan dari golongan kami, luar biasa ini. Gak hanya muslim ya, ulama aja dicela gitu. Luar biasa. Ini pesan Rasulullah SAW. Atau membenarkan ucapan pendusta. Orang bohong dibenarkan ucapannya. Atau mendustakan ucapan orang yang jujur. Orang jujur dibilang bohong. Atau membangkang kepada imam yang adil. Dan melakukan perusakan di muka bumi. Wahai Mu'adz, berzikirlah kepada Allah di setiap batu dan pohon. Dan perbahurilah taubat untuk setiap perbuatan dosa. Dosa yang diam-diam dengan taubat yang diam-diam, dan dosa yang terang-terangan dengan taubat yang terang-terangan pula. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Itu Rasulullah SAW menyampaikan pesan itu, bagian dari akhlak mulia, akhlak yang dipesankan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana muslim? Akhlak yang kokohnya, muslim adalah pribadi yang tangguh dan berakhlak robani. Maksudnya apa? Hari ini kita luar biasa cobaannya, kemudian ujiannya dan seterusnya. Bisa aja ya kita, oh itu kan zaman Rasulullah, ada wahyu turun, kemudian ketika salah langsung dibenarkan gitu oleh Rasulullah SAW. Bisa aja kita ngomong gitu ya. Tapi apakah yakin? Apakah kita ketika berada di zaman Rasulullah SAW, hidup di zaman Rasulullah, apakah kita bagian dari Abu Bakar atau kita bagian dari Abu Jahal? Tinggal milih kan gitu. Apakah kita benar-benar ketika hidup di zaman Rasulullah SAW, apakah kita berada di barisan kaum muslimin atau berada di barisan kaum munafikin? Gitu. Jangan dikira di zaman Rasulullah itu mudah, kemudian enak. Kayaknya enak ya hidup di zaman Rasulullah. Enggak semudah yang kita bayangkan. Ingat, ujian paling tinggi adalah ujian para nabi. Jangan dikira ujian hari ini susah, kemudian berat. Enggak. Kita jangan terlalu GR dengan hari ini, dengan ujian yang sangat berat. Rasulullah bilang, ujian paling berat adalah ujian para nabi. Selanjutnya adalah orang-orang soleh yang mengikutinya. Selanjutnya. Jadi kalau kita diuji dengan seperti ini, itu jangan mengira, enak zaman Rasulullah. Enggak. Ujiannya justru berat di zaman Rasulullah SAW. Jangan dikira kita levelnya udah sampai sana, enggak. Ujian kita baru gini-gini aja kok. Ya kan? Sehingga apa? Dibutuhkanlah akhlak yang kokoh, yang bersumber kepada akhlak Rasulullah SAW untuk menghadapi ujian hari ini. Ya, berbagai macam fitnah, kemudian kerusakan yang merajalela, hukum yang carut marut, gitu kan? Hukum agama dianggap sama dengan hukum negara dan seterusnya. Umat ini justru harus semakin memegang teguh agamanya sehingga kerusakan yang ada teratasi dengan kesolehan serta kebaikan yang tersebar di tengah para kerusakan ini. Sehingga kita nggak bisa tuh mengikuti arus yang ada. Kalau untuk melawan arus juga kita belum sanggup, maka apa yang harus kita lakukan? Kita bikin arus baru. Memang kadang kita akan mendapatkan stigma-stigma negatif.Unu rajin bener sih, sholat terus, rajin sholat terus sih, mau sholat kewajiban. Rajin bener kok, ngaji terus, baca Quran terus.
Ini bagian dari ini, sehingga nanti akan ada muncul stigma buruk, stigma negatif, atau stigma-stigma tertentu yang dialamatkan kepada orang yang memegang teguh keislamannya. Makanya kan dibilang Rasulullah tuh bilang kepada sahabat, di kemudian hari nanti seseorang itu akan memegang Islam seperti memegang bara api. Jadi siapapun yang beramal saat itu, maka pahalanya setara seperti amalnya orang 50 orang. Saking beratnya memegang Islam. Saking beratnya memegang atau mengamalkan Islam itu sendiri. Padahal itu agama kita. Tapi kadang kita dibuat di stigma negatif dari orang-orang yang gak suka. Seperti itu. Nah, maka tunjukkanlah akhlak yang benar, akhlak yang kokoh. Sehingga ketika kita mendapatkan musibah atau mendapatkan kebaikan atau kenikmatan, itu akhlaknya tetap sama, nggak berubah. Kadang kan orang ketika mendapat musibah, akhlaknya atau perilakunya berubah. Atau mendapat kesenangan, berubah perilakunya. Nah, seorang muslim yang robbani, yang benar-benar tangguh, akhlaknya itu nggak berubah. Tetap pada koridor keislaman akhlak itu. Nggak goyah akhlaknya. Dikasih kesenangan, ya begitu akhlaknya sesuai dengan Islam. Dikasih keburukan, ujian yang menimpa dia, musibah yang menimpa dia, ya tetap akhlaknya begitu. Sesuai dengan akhlak Islam. Nggak berubah. Itulah yang disebut dengan akhlak yang kokoh, matinul khuluq. Ketika menerima kebaikan atau kenikmatan, kemewahan, dia bersikap tetap pada koridor Islam. Ketika menerima keburukan, dia tetap pada koridor Islam. Nggak berubah akhlaknya. Nggak tiba-tiba ketika, saya mendapat penghasilan yang luar biasa, kemudian naik derajatnya, posisinya di masyarakat, diangkat jadi macam-macam, anggota dewan, bla 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 segala macam. Kemudian berubah itu akhlaknya menjadi sombong, menjadi paling ingin dihormati dan seterusnya. Tapi ketika mendapat musibah, maka saya butuh healing, butuh self reward macam-macam gitu kan. Merasa paling tersiksa, ya kan, merasa paling terzolimi. Akhlak yang mati, akhlak yang kokoh nggak berubah. Ya dia dikasih kesenangan, ya begitu, dikasih kesedihan, ya begitu. Tetap pada akhlak yang kokoh. Nggak berubah akhlak. Tetap mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga itulah yang pada akhir nanti disebut ibadur rahman. Hamba Allah yang maha pengasih. Ibadur rahman. Nggak berubah akhlaknya. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan di sini, setidaknya ada 4 perkara yang merupakan akhlak-akhlak yang harus kita miliki yang paling mendasar. Pertama apa? Kata Imam Al-Ghazali, yaitu hikmah, kebijaksanaan. Bijaksana seorang itu harus memiliki kebijaksanaan. Yang kedua itu asyaja'ah. Apa syaja'ah? Keberanian. Saya dulu punya kuda ya, namanya Syuja'ah. Maksudnya biar berani. Tapi udah mati kudanya. Kemudian yang ketiga adalah ifah. Ifah udah nggak ada ya. Ifah. Iya, maksudnya nggak di sini lagi. Bukan nggak ada di dunia. Itu ifah. Ifah itu apa? Ifah itu teman kita. Ifah itu memiliki apa namanya? Apa Ifah itu? Dan tahu kata Ifah? Menjaga kewibawaan, sucian. Dan yang terakhir adalah adil. Ini kata Imam Al-Ghazali. Setidaknya kita memiliki akhlak itu. Jadi pertama bijaksana. Apa makna bijaksana ataupun hikmah? Apa arti kata bijaksana? Kata Imam Al-Ghazali adalah suatu sifat dalam jiwa yang berfungsi mengenali yang benar dan yang salah dalam setiap perbuatan.
Jadi itu bijaksana itu tuh. Paham ini benar, ini salah, kemudian mampu membedakannya, sehingga yang salah ditinggalkan, yang benar itu dilaksanakan, itu bijaksana. Jadi bijaksana tuh bukan netral. Saya bijaksana, tidak berpihak ke sana ke sini, enggak. Tapi dia harus berpihak kepada al-haqqu min rabbik. Bijaksana harus bersikap bahwa dia akan membela kebenaran. Kebenaran yang absolut dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kebenaran menurut nafsu, kebenaran menurut manusia, menurut hak asasi dan seterusnya, bukan. Tapi kebenaran yang absolut itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haq min rabbik, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bijaksana. Jadi, orang ini bijaksana bener ya, kenapa nggak berpihak ke sana ke sini gitu. Kemudian mengambil hikmah, enggak seperti itu bijaksana. Kadang kita salah mengartikan makna bijaksana. Dia akan mencari kebenaran dan mampu membedakannya. Kebenaran dan mana yang benar, mana yang salah, dan akan mengambil sesuatu yang benar. Memihak kepada sesuatu yang benar, itu bijaksana. Yang kedua, itu berani atau syaja'ah. Itu akhlak. Jadi berani itu bukan marah-marah, bukan ngajak berantem itu berani, bukan. Bukan. Berani itu adalah dia mampu mengendalikan dan mengarahkan, mengkondisikan kekuatan amarah dan nafsunya untuk dikendalikan sesuai dengan akal sehat dan mampu melepaskannya atau menahannya. Itu berani. Ya, itu berani. Jadi akhlak yang baik itu nggak lemah, lemar-lemar, kemudian bukan terkesan lemah, bukan itu akhlak yang baik itu. Kemudian terima ketika dipukul, enggak, bukan itu akhlak yang baik itu. Memaafkan, memaafkan juga ada posisinya. Enggak semua juga harus dimaafkan, enggak. Jadi kita harus menempatkan akhlak yang baik itu pada koridor Islam. Ya, itu menurut Imam Ghazali, pertama dengan hikmah, yang kedua dengan syaja'ah, keberanian. Dia berani menahan amarah, bukan berani menantang orang, bukan. Itu berbeda-beda ya. Nantang-nantang orang gitu. Padahal dia salah gitu. Padahal dia belum mengukur tindakan saya benar atau salah. Yang penting berani dulu lah. Enggak. Dia berani itu mampu menahan kekuatan, amarah, untuk dikendalikan akal sehat berdasarkan tadi hikmah yang dia miliki, kebijaksanaan yang dia miliki. Sehingga berani itu pada posisinya. Dia berani mengatakan sesuatu yang benar. Berani pada landasannya adalah landasan syariat Islam. Berani pada kebijaksanaan yang dia miliki. Sehingga berani itu bukan menantang orang untuk berantem, bukan. Tapi berani mengatakan sesuatu yang berdasarkan hikmah dan ilmu yang dia miliki, itu suatu kebenaran. Contoh, berani mengatakan sesuatu ketika dekan atau rektor itu keliru. Contohnya itu. Ketika teman-teman di organisasi, di LDK, dimanapun, itu harus berani mengatakan sesuatu yang itu keliru ataupun mengatakan kebenaran. Itu kebenaran. Itu berani di situ. Sehingga masuk akhlak yang sesuai dengan Islami, nggak hanya nunduk-nunduk, kemudian nerimo gitu aja, enggak. Jadi jangan salah diartikan. Kemudian selanjutnya adalah ifah. Apa itu ifah? Menjaga kesucian tercermin pada dorongan syahwat yang normal dan stabil. Jika dorongan syahwatnya cenderung bertambah, maka disebut liar. Sedangkan jika cenderung melemah, disebut dengan gairah. Nah, itu ifah tuh. Mampu menjaga wibawa, kesucian. Tidak memihak ya, secara umum ya. Secara sosial maksudnya. Secara pribadi dia menjaga kesucian. Mendidik pengaruh nafsu dalam didikan akal sehat dan syariat. Jadi itu ifat. Yang terakhir adalah adil. Jadi di sini nggak ada tuh pemaaf, kemudian nggak ada tuh. Ya kata Imam Ghazali ya.
Adil. Adil di sini adalah sifat dan kekuatan dalam jiwa yang mengendalikan serta mengarahkan amarah dan nafsu pada lingkungan kearifan yang mengatur cara melepas dan mengekangnya sesuai koridor tersebut. Itu adil. Jadi itu akhlak yang kuat itu begitu. Dia berani, dia berdasarkan kebijaksanaan, dia ifa menjaga wibawa, kesucian, kemudian dia harus adil. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan akhlak-akhlak itu? Cara yang paling utama adalah tolabul ilmi. Bukan dengan kita berzikir, kemudian sucikan hati, zikir ribuan kali. Ya mungkin itu bisa didapat, itu bisa. Cuman cara yang paling utama, yang usaha yang benar-benar harus dilakukan adalah tolabul ilmi. Sehingga kita tahu mana akhlak yang harus kita pertahankan, mana akhlak yang harus kita singkirkan. Jangan sampai kita keliru. Sesuatu itu nggak didapat secara instan ya. Dengan berzikir ribuan kali, insya Allah nanti Allah menganugerahkan akhlak yang bersih, perilaku yang terpuji. Enggak. Tapi kita harus mengetahui benar-benar ini benar atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Ketika Islam dihina, baiknya dimaafkan atau kita berani untuk mengatakan kebenaran. Itu kan perbedaan. Udah terima aja lah, kita udah diginiin, udah dizolimi, terima. Itu enggak. Nah itu harus diasah dengan tolabul ilmi. Mengilmui diri. Ya tentunya diiringi dengan ibadah-ibadah sahihul ibadah tadi. Yang kedua, sahihul ibadah. Sehingga nanti ketika orang, harusnya ketika orang itu ibadahnya sahih, ibadahnya benar, kemudian akidahnya lurus, maka akan terpancar akhlak yang kokoh. Ketika ada orang yang akhlaknya nggak kokoh, mudah menghina orang lain, mudah menjelek-jelekan kelompok lain, kemudian dia tidak berani mengatakan sesuatu kebenaran, kemudian takut, minder, kemudian sifat-sifat buruk yang lainnya lah, tidak mampu menjaga amarah, dan lain sebagainya lah, sifat-sifat yang tadi harus dihindari, tapi dia muncul itu. Bisa jadi akidahnya bermasalah atau ibadahnya belum lurus. Itu indikatornya. Kalau indikator dia akidahnya lurus, akidahnya salim, ya, selamat, kemudian ibadahnya benar, sahihul ibadah, maka indikator akan muncul adalah akhlak yang kokoh, mengatakan suatu kebenaran, kebijaksanaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Mampu menjaga ifah, kehormatan diri, nggak ikut joget-joget di TikTok, dan seterusnya. Itu kan nggak menjaga ifah ya. Makanya ifah nggak ada di sini, lepas. Lepas dari amal ya. Ya maksudnya itu kan bagian dari menjaga ifah ya. Terus gimana dengan lomba-lomba? Kan udah gitu nggak usah ikut lomba dong. Enggak, bukan di situ, posisinya bukan di situ. Tapi kita benar-benar dengan hikmah kebijaksanaannya. Ini contoh yang kemarin ya, misal 17-an ada lomba yang oke, lombanya misalnya main catur, silahkan gitu. Tapi ketika ada lomba misalnya pakai daster main bola gitu. Main bola pakai daster, itu kan ifahnya tuh hancur tuh. Kesucian dirinya tuh hancur. Wibawanya tuh rusak gitu. Atau ibu-ibu lombanya yang macam-macam lah, aneh-aneh gitu kan, yang luar biasa gitu hari ini, insya Allah gitu, penuh dengan keburukan gitu, walaupun ada juga yang baik gitu lombanya, tapi hampir saya temukan rusak semua lombanya. Ya masa akhwat manjat pinang kan ada ada loh, insya Allah, masa manjat pinang gitu. Dan itu di videoin dan viral. Ya, kalau panjat pinangnya mungkin di dalam rumah atau di ruangan yang nggak bisa diviralkan, ya silahkan aja gitu kan untuk menguji kekuatan mungkin ya. Tapi ini ditonton semua orang, luar biasa gitu. Ifahnya di mana? Nah itu kan harus kita menimbang itu. Sehingga itu harus dilatih apa dengan keilmuan. Keilmuan. Saya bukan
melarang akhwat itu tampil di depan umum, bukan di situ. Silahkan mau beraktivitas di sektor umum, publik, silahkan. Ya Rasulullah juga mempersilahkan para sahabat yang ikut perang, tapi tetap menjaga ifahnya kan gitu. Nggak semua berada di dapur dan juga harus merawat yang sakit gitu. Ada juga sahabiah yang ikut perang bawa pedang, itu ada loh. Artinya ada juga, ya silahkan mau beraktivitas jadi anggota dewan, jadi gubernur, jadi wali kota, silahkan, nggak masalah gitu. Tapi ifahnya tetap dijaga. Ya ini udah jadi anggota dewan joget-joget, gitu kan. Ifahnya di mana? Ya seorang jadi diberi amanah, tapi dia mengkhianati amanah itu. Sehingga apa? Ifahnya nggak muncul, keadilannya nggak muncul, keberaniannya lenyap, gitu. Kejujurannya rusak. Ya, sampai KPK bilang berani jujur itu hebat. Emang jujur harusnya menjadi tabiat kita kok, menjadi akhlak kita seorang muslim. Nggak usah dibilangin berani jujur itu hebat. Jujur itu sudah satu keharusan. Ya, sekarang untuk jujur aja susah. Untuk satu akhlak itu aja susah. Jujur. Apalagi yang lainnya. Menjaga amanah dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga akhlak itu bisa berubah seiring dengan kemampuan kita thalabul ilmi, berubah dari baik ke buruk atau buruk ke baik. Dan pondasinya adalah ilmu. Pondasinya ilmu. Makanya Allah bilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu jelas ilmu di situ. Benar-benar di garis bawah itu ilmu. Untuk mendapatkan akhlak yang kokoh itu perlu dengan ilmu. Tidak hanya cukup dengan zikir ribuan kali ataupun mengamalkan amalan-amalan tertentu. Nggak cukup. Itu dengan ilmu. Terakhir, bagaimana kita agar meraih akhlak yang mulia di atas kestabilan kekuatan akal pikiran dan hikmah kebijaksanaan yang sempurna disertai dengan kekuatan amarah dan syahwat yang stabil seimbang yang tunduk patuh pada akal dan syariat. Itu untuk meraih akhlak yang sempurna atau mulia, yaitu kestabilan kekuatan pikiran, ilmu kan, lagi-lagi ilmu, dan hikmah. Makanya walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Membersihkan hati, bersihkan itu mengilmui diri atau mengilmui dengan kitab Al-Qur'an dan hikmah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dengan itu. Dan juga kesempurnaan atau kemampuan kekuatan menahan amarah, mengendalikan amarah dan syahwat agar seimbang stabil. Kita nggak bisa tuh menghilangkan syahwat, membuang syahwat tuh nggak bisa. Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kebaikan dan burukan dalam diri kita. Nggak bisa tuh dibuang karena itu bagian dari yang Allah berikan kepada kita. Tapi mengendalikan syahwat itu pada koridornya. Syahwat apapun ya, artinya syahwat nafsu atau syahwat kekuasaan, syahwat ingin menguasai, syahwat politik, syahwat harta, dan seterusnya. Itu dikendalikan. Dan tunduk pada akal dan hati. Di bawah akal dan hati. Syahwat itu harus di bawah akal dan hati. Dan tentunya dengan landasan syariat. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya Imam Al-Ghazali bilang, ini salah satu bagian dari kajian kitab Ihya Ulumuddin, jiwa itu pemimpin tubuh. Tubuh kita itu ada pemimpinnya. Apa? Jiwa. Kalau jiwanya rusak akan menghancurkan seluruh perilaku lahiriah. Akan merusak akhlak kita kalau jiwa kita itu rusak. Makanya para ulama, termasuk Imam An-Nawawi ya, dalam Al-Arba'in ya, kitab Al-Arba'in, 40 hadis utama menempatkan innamal a'malu binniyat pada hadis pertama. Kenapa? Karena niat itu hadir dari jiwa. Setiap perbuatan kita itu berdasarkan niat kita. Apapun perbuatan itu ada niatnya tuh. Innamal a'malu binniyat. Hadirnya dari mana? Dari jiwa tuh. Dari hati niat itu. Kalau niatnya udah rusak, maka perilaku kita akan rusak tuh.
Niat ngaji di sini mau apa? Niat belajar mau apa? Niat ke kampus mau apa? Kalau niatnya itu udah buruk, udah rusak, udah melenceng, ngapain sih ke kampus atau belajar ngapain? Niatnya untuk apa? Itu kan ada tuh landasan niatnya apa? Mau ketemu cewek, gitu. Atau mau karena disuruh orang tua, atau mau nyari kerjaan nanti kalau udah lulus. Itu niat semua tuh. Ada yang baik, ada yang buruk. Atau mau memperbaiki kondisi negeri nih dengan saya ke kampus, kemudian mampu menerima ilmu, saya mau memperbaiki negeri saya. Itu niat juga, macam-macam niatnya. Orang ke kampus itu. Orang datang lari pagi ke embung Unila, itu macam-macam tuh. Niatnya mau apa? Mau nyari gebetan, mau cuma jalan-jalan aja, mau cuma lihat-lihat aja, mau ngasih makan ikan, kan niat semua tuh. Contohnya. Nah, kalau niat itu udah rusak, jiwanya itu udah rusak, maka akan menghancurkan seluruh perilaku akhlak kita. Sehingga akhlak kita tuh akan rusak semua. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ada 4 musuh utama manusia. Yang pertama apa? Dunia. Dunia itu musuh manusia. Dan itu luar biasa. Yang kedua adalah makhluk. Yang ketiga itu syaitan. Yuwaswisu fi sudurinas, membisikkan dalam diri manusia, itu syaitan. Dan yang keempat itu adalah nafsu. Itu musuh paling utama. 4 musuh manusia. Dan yang terakhir inilah yang paling berat. Karena apa? Karena berada dalam diri kita. Nafsu itu. Itu nafsu adalah musuh yang dicintai. Kata Imam Al-Ghazali. Sehingga apa? Ketika orang itu mampu menghadapi nafsunya, ada 3 level ketika berhadapan dengan nafsu. Pertama adalah pecundang, yang selalu kalah oleh nafsunya. Yang kedua adalah pejuang. Dia tuh kadang kalah, kadang menang, kadang berhasil, tapi kadang gagal menghadapi nafsunya, tapi terus berusaha. Yang terakhir adalah level pemenang. Dan kita harus mengambil level ini, yang berhasil mengendalikan nafsu hingga mencapai ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itu. Sehingga kita harus, semua perbuatan kita, akhlak yang terpancar dari diri kita, dari diri kita yang muncul secara lahiriah, kita harus niatkan karena Allah. Semua perbuatan kita. Makanya kata Imam Ghazali, pentingnya niat karena Allah. Perselisihan di dunia terjadi karena motivasi duniawi. Orang-orang murni mencari ridha Allah akan cenderung damai, toleran, nggak nyari ribut, nggak nyari masalah. Kecuali ketika agamanya itu dinodai, dicaci maki, dirusak. Tapi masalah lain, urusan-urusan di jalanan, senggolan, udahlah biasa aja. Nggak memikirkan itu. Makanya terakhir nih materi ini sebelum nanti ditutup, kita sering bilang sering mendapatkan hadis ataupun kalimat ya. Iman itu kan ada 70-an cabang ya di situ ya. Yang utama adalah kalimatul la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Yang tergambar dari hadis itu apa? Menyingkirkan gangguan di jalan itu. Ya batu, ya apalah yang bikin jalan itu gak lancar gitu. Tapi Imam Al-Ghazali memaknai gangguan di jalan itu apa? Perbuatan buruk. Kita ini sedang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua orang ini menuju jalan, sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka gangguan-gangguan yang merusak kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu singkirkan. Kata Imam Ghazali terhadap hadis ini, Imam Ghazali menyampaikan penjelasan yang mendalam. Menurut beliau, kata gangguan dalam hadis ini bersifat umum. Begitu juga jalan. Gak mesti itu jalan tuh jalan yang jalan gitu ya. Kata Imam Ghazali apa? Beliau memahami bahwa makna hadis itu adalah agar manusia itu memperbaiki akhlaknya, jiwanya, mendidik akhlaknya dan menyingkirkan setiap kotoran dari dirinya seperti rasa malas, keras hati, kurang kasih sayang, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi makna gangguan ini tidak hanya gangguan dalam bentuk fisik, batu, duri, apalagi paku, beling, dan seterusnya. Tapi yang mengganggu kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Ghazali.
Sehingga memperbaiki akhlak itu bagian dari cara kita menyingkirkan gangguan di jalan yang menghalangi kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan. Semoga bisa menjadi hikmah buat kita semua kaitannya dengan matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Silakan kalau ada yang didiskusikan. Ada? Ya, silakan. Jadi, dari yang kadang orang ada seorang yang bisa dikatakan jadi punya bagus mencerminkan kebaikan ke orang lain. Tapi kadang di satu sisi karena ada pengelompokan yang otomatis dia bisa mengambil keputusan itu atau membenarkan satu kelompok saja. Please, kalau hal ini sebagai orang yang memiliki akhlak yang pokok, kamu kan harus berikan kan ada 4 yang menjadi ya tadi ada yang bijaksana, ada IPA, ada adil, ada dan juga. Tapi dia ini berani gitu buat mengatakan hal yang benar gitu. Terus selanjutnya mungkin akhlak yang kokoh itu apakah bisa dan seiring berjalannya waktu, walaupun dia tetap menuntut ilmu dimanapun dia belajar, tapi apakah akhlak yang bisa tidak dengan hal ya. Terima kasih, Sindia, pertanyaannya bagus. Keberpihakan seseorang, artinya keberpihakan kita sebagai seorang Muslim, harusnya menjunjung tingginya bukan kepada kelompok, tokoh, orang, ataupun lain sebagainya. Tapi keberpihakan seorang Muslim adalah menjunjung tinggi kepada risalah Islam. Siapapun itu yang mengusungnya nanti. Makanya kan Rasulullah SAW juga kan bermusyarakah dengan orang-orang Yahudi. Artinya bermuamalah ya. Bukan hanya berekonomi gitu, muamalah artinya. Bekerja sama, melakukan perjanjian-perjanjian dengan ketika di Madinah kan nanti kita akan bahas piagam Madinah ya. Itu juga melakukan perjanjian-perjanjian dengan kelompok-kelompok di Bani-Bani sekitaran Madinah dan seterusnya. Tapi yang diusung, ini kadang ya kesalahan kita mengusung sesuatu yang itu tidak murni atas risalah Islam, tapi atas kekelompokan. Gitu. Kalau LDK itu salah, katakan salah, dan kita harus memperbaikinya, bukan malah mendukung bahwa kesalahan itu harus kita benarkan menjadi pembenaran, bukan itu. Katakan salah, tapi berdasarkan kebijaksanaan yang kita miliki, keilmuan yang kita miliki. Tidak serta-merta juga, antum salah. Kenapa? Karena menurut saya begini, begini, begini. Tapi kita nggak ada basic dasar pemikirannya atau landasan untuk berpikirnya. Ketika kelompok yang lain misalnya apa gitu, yang kiri-kiri apapun lah itu benar mengatakan sesuatu yang benar dan itu menurut kacamata syariat itu benar-benar itu sesuatu yang benar, maka harus kita dukung. Nggak bisa kita juga menolak itu. Makanya kan satu sisi kadang kita mendukung kita harus mendukung bisa kita dukung orang-orang kafir ketika dia mendukung kebenaran, mendukung kebaikan untuk dunia, itu mendukung, kita dukung. Misalnya tidak boleh dalam misalnya teknik lingkungan, misalnya harus memelihara alam, itu kan isu-isu umum tuh. Orang kiri, orang kanan, orang tengah, jangan itu mendukung itu tuh, kelestarian alam. Ya itu harus kita sama-sama dukung. Tapi kalau teman-teman yang di LDK ataupun di komunitas-komunitas, organisasi-organisasi yang menurut kita baik itu melakukan kesalahan, kita harus benar-benar katakan itu salah. Tentunya dengan mau'izatul hasanah, menempatnya dengan cara yang baik.
Nah, kadang kecenderungan kita itu mendukung baik itu tokoh, kelompok, partai, lembaga, dan seterusnya dengan membabi buta tanpa basic ikro keilmuan. Seringnya kita begitu tuh. Ya. Contoh misalnya ada tokoh mengatakan kebaikan, apa namanya, yang tokoh kita dukung dalam pilpres atau apapun, didukung mati-matian. Walaupun itu ternyata salah, terbukti salah. Ya harus benar-benar kita katakan salah. Jangan malah kita dukung kenyataannya, bukan orang yang pernyataannya. Kita koreksi, kita katakan debat dengan cara yang baik kalau kita mampu. Ataupun di kampus ataupun dimanapun lah yang mampu kita jangkau. Nah, itu makanya harus berdasarkan risalah. Gimana cara mengetahui itu sesuai risalah atau enggak? Ya, risalah dari kata Rasul. Ya, belajar sirah nabawiyah. Jadi benar-benar itu. Nah, itu akhlak yang kokoh. Kebijaksanaan, ifah, keberanian, dan juga keadilan, itu basicnya adalah risalah. Risalah. Nanti ya insya Allah dalam kajian-kajian selanjutnya, mudah-mudahan bisa memahami tuh makna risalah, makna sesuatu yang kita dukung, dan seterusnya. Tuh. Yang kedua tadi apa? Insya Allah. Sampai. strukturnya akhlak yang kokoh walaupun dia sering kalau di orang lain. Kemungkinan itu pasti ada karena kita manusia ya. Kemungkinan itu pasti ada karena apa ini Pak? Manusia itu tempatnya lalai dan lupa. Ya jangankan kita ya, yang apa namanya manusia biasa gitu. Sahabat aja pernah lalai gitu, pernah lupa gitu. Istri Rasul aja pernah berantem sama Rasul gitu kan. Bahkan Rasul sendiri pernah menghajar gitu, bukan menghajar ya, menghajar itu mendiamkan selama satu bulan. Bayangkan 1 bulan istri Rasulullah tuh pernah didiamkan 1 bulan sama Rasulullah SAW. Itu yang setiap hari hidup sama Rasulullah. Artinya kita komunitas manusia, golongan manusia itu tempatnya lalai dan lupa. Tapi jangan terus-terusan lalai, jangan terus-terusan lupa. Gitu. Makanya bagaimana caranya circle-circle kebaikan itu harus dimunculkan. Ya alhamdulillah nih teman-teman berada di circle amal nih, ya kan? Circle ya sekarang bahasanya. Alhamdulillah berada di circle kebaikan dan itu harus dimunculkan di setiap tempat lokasi yang kita bisa jangkau, kampus dimanapun munculkan tuh, munculin circle-circle kebaikan. Di LDK munculkan tuh circle-circle itu. Jangan LDK kerjanya rapat, setelah itu bubar, rapat, bubar, gitu. Enggak, tapi munculkan tuh gimana caranya? Ya buat komunitas-komunitas kebaikan-kebaikan itu agar akhlak-akhlak baik itu muncul dengan terus memperbarui keilmuan, thalabul ilmi. Berubah, bisa berubah. Manusia itu bisa berubah. Ya sahabat Rasul aja ada yang murtad, ada. Ada sahabat Rasulullah SAW yang murtad. Karena ya itu namanya bagian dari hidayah. Hidayah. Ya, ada ketika hijrah ke Habasyah, kemudian melihat wanita cantik dari orang Nasrani, ya dia masuk Nasrani, ya murtad untuk menikahi wanita tersebut. Makanya lagi-lagi Imam Al-Ghazali bilang apa? Niat, perbarui niat karena apa? Karena Allah, karena akhirat niat itu. Semua perbuatan di dunia ini kita coba maksimalkan niatnya untuk akhirat. Makan niatnya bukan hanya untuk kenyang, tapi apa? Agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan badan yang sehat. Gimana kalau sakit? Kita nggak bisa baca Quran, sholatnya nggak bisa sempurna, bahkan sholatnya di rumah ya laki-laki kan, bahkan nggak bisa sempurna, bahkan sampai qiyamul lail, sahur nggak bisa. Niat dari niat makan itu, niatkanlah agar badan kita tuh sehat, kemudian tumbuh dengan baik, kemudian mampu beribadah. Itu jelas nanti berbeda dengan niatnya makan karena lapar. Makanya perbarui ya. Ya karena kulub itu ya. Kulub itu kan ya muhalibal kulub sabit kulubana ala didik.
Wahai yang membolak-balikan hati. Kolab itu mudah terbolak-balik loh. Pagi ini mungkin kita, oh alhamdulillah saya udah ngaji, niat. Siang nanti bisa berubah tuh hati kita. Saya pengen ini apa, jahilin orang gitu, musilin orang, itu ada namanya perubahan hati. Nggak hanya kita, para sahabat juga gitu. Ya tadi istri Rasul aja gitu, setiap hari sama Rasul juga begitu, bisa berubah. Gara-gara apa? Gara-gara pengen dunia. Melihat istri Rasul tuh melihat, wah ini sahabat lain kok dapat ghanimah, kita kok nggak dapat apa-apa, uang belanja kurang, bla 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 segala macam. Ya Rasul, naikin dong ini pendapatan kita juga pengen lah senang-senang gitu di dunia. Rasul marah gitu, dihajar sama Rasul, didiamkan sebulan. Karena apa? Udah berubah niat hati. Itu para sahabat loh, sahabiah berubah niatnya, ingin mendapatkan dunia. Ya setiap hari thalabul ilmi sama Rasul. Apalagi kita. Makanya kita perlu komunitas untuk saling menguatkan. Kita perlu terus mengupgrade ilmu, terus memperbanyak ibadah, dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan. Sehingga setiap kehidupan kita, setiap waktu dari kehidupan kita, itu usahakan dalam koridor kebaikan. Usahakan dalam koridor kebaikan. Itu yang akan mendukung bagaimana perubahan-perubahan akhlak kita. Ya bisa jadi nanti suatu saat juga berubah, ada masanya futur, ada masanya turun, ada. Nggak menutup kemungkinan itu ada, bisa. Dan karena kita jamaah manusia, kecuali kita malaikat, nggak bisa. Kita jamaah manusia, kita bagian dari manusia, pasti ada salah dan bisa jadi keliru, baik itu disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tapi kita berusaha agar kekeliruan, kesalahan itu tidak disengaja, tidak menjerumuskan secara kesengajaan, tidak disengaja untuk menjerumuskan diri dalam keburukan. Kalaupun tiba-tiba terlepas atau terlontar kata-kata buruk, ya kembalikan ke istighfar, bertaubat, dan seterusnya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Padahal yang lain, dan kalau tidak ada, sudah jam 7 ya. Kita akhiri dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Paminkum kalau ada kesalahan kata dan kesalahan ucap, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow.